Saudara, kasus perkosaan anak di bawah umur diduga dilakukan oleh pejabat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A di Kabupaten Lampung Timur. Komisi Perlindungan Anak, saudara, menyatakan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Polda Lampung terus melakukan pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum petugas P2TP2A Kabupaten Lampung Timur. Didampingi oleh pihak keluarga, korban menjalani pemeriksaan tertutup di Posko Satuan Tugas Perlindungan Anak Polda Lampung. Sebelumnya, saudara, korban ini diduga mengalami pencabulan oleh salah satu petugas rumah aman yang justru saat menjalani pendampingan atas kasus pemerkosaan. Ketua KPAI Susanto menyebut Pemda harus selektif lagi dalam menempatkan pejabatnya di lingkup tersebut. Mengingat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan institusi yang menjadi benteng terakhir penjaga mental korban-korban perkosaan. Harus menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah bahwa orang-orang yang terlibat dalam layanan perlindungan anak ke depan adalah orang-orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik kompetensi profesionalnya, kompetensi skillnya dalam layanan, tetapi juga benar-benar memiliki kompetensi karakter. Ada dua petugas yang mendampingi. Ya, salah satunya adalah tersangka DA ini yang sedang melakukan pendampingan. Nah, jadi terjadilah juga yang dilaporkan ini adalah kejadian di tanggal 28 ini. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kehebohan kalung antivirus corona Kementerian Pertanian sampai ke telinga Komisi 4 DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Pertanian untuk tidak terburu-buru memproduksi eukaliptus sebelum dilakukan uji klinis yang mendalam. Agenda rapat kerja yang semula membahas tentang peningkatan produksi pertanian dan pemulihan ekonomi petani dampak corona seketika berubah menyinggung persoalan kalung anti corona. Sejumlah anggota Komisi 4 mempertanyakan keampuhan dari kalung itu. Namun meski diragukan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersikukuh jika kalung eukaliptus yang digunakannya ini mampu menangkal virus. Mentan akan menggandeng ID, Unhas dan UI untuk melakukan riset terkait kalung eukaliptus ini. Sebenarnya tiba-tiba meledak aja di virus ini, mungkin kena lagi padahal ini bukan jawaban sebenarnya. Kami masih berproses. Ini hari saya sudah dapat kepastian ketua, berarti aku boleh lanjutkan. Kalau saya sendiri, saya turun ke lapangan, daerah merah, daerah hijau pun saya turun. Saya percaya ini mengikat virus yang ada gitu. Orang minta izin. Daripada kita nyerah aja tidak berbuat apa-apa. Izinkan. Saya tahu bahwa besok kami nandatangani MOU dengan ID. Besok, Pak. Iya. Dengan Unhas, dengan UI untuk melanjutkan riset ini, Pak, kata izin. Dan tidak menggunakan APBN. Yang kedua, Ketua Komisi 4 DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk tidak tergesa-gesa dalam memproduksi secara massal kalung eukaliptus karena perlu dilakukan uji klinis mendalam. Dan ini kan secara uji klinis kan belum terbukti. Jadi sama juga kalau tangan kita digosokkan, kita hirup minyak kayu putih kan sama seperti itu. Aja orang salah persepsi, digunting, dikasih air, diminum. Ini kan lebih bahaya lagi. Makanya saya katakan jangan cepat-cepat, harus hati-hati, uji klinis dulu. Kalau memang terbukti, serahkan saja ke oleh. Kementan sendiri mengakui jika butuh waktu paling lama 1,5 tahun untuk menguji klinis seluruh produk. Oleh karena itu, pada Senin sore, Kementerian Pertanian bertemu dengan Ketua Umum ID untuk membahas kerjasama terkait penelitian tanaman eukaliptus sebagai penangkal virus. Jadi ini kalau pencarian lewat riset yang terstruktur itu bisa kita lakukan dengan baik, maka tidak mungkin ini bukti bagi kita bahwa sebenarnya Indonesia mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu.
Sebelumnya, klaim kalung antivirus corona yang terbuat dari daun eukaliptus ini membuat heboh dan menuai kritik berbagai pihak. Balitbang Pertanian Kementan akhirnya meluruskan, produk eukaliptus yang mereka buat memang untuk menangkal virus corona, tapi bukan spesifik virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.